Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua adik-adik? Baik? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran ini, lebih baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tidak hadir? Atau yang sakit? Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mengenai rangkaian arus searah. Apakah adik-adik tahu apa itu rangkaian arus searah? Arus searah atau direct current adalah aliran elektron listrik yang bergerak dari titik dengan energi potensial tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Selanjutnya, adik-adik perlu memahami atau perlu diingat bahwa ada beberapa asas penting yang termasuk dalam arus listrik. Yang pertama yaitu dalam arus listrik terdapat dua jenis muatan listrik, muatan positif dan muatan negatif. Kemudian muatan positif ini berada pada inti atom, sedangkan muatan negatif berada pada elektron. Nah, yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah adik-adik mengetahui lagi apa asas penting yang perlu dipahami dalam arus listrik tersebut? Nah, baiklah. Selanjutnya kita masuk pada masih dengan tentang arus. Jadi dalam arus listrik ini adik-adik juga perlu mengetahui hal ini, bahwa arus listrik itu didefinisikan sebagai aliran partikel-partikel yang bermuatan positif walaupun sesungguhnya yang bergerak adalah elektron. Jadi elektron itu adalah bermuatan negatifnya. Kita masuk pada alat ukur listrik. Apakah adik-adik sudah ada gambaran tentang alat ukur listrik ini? Oke, jadi alat ukur yang biasa digunakan dalam pengukuran besaran listrik yaitu berupa ampermeter, voltmeter, meter dasar, multitester, dan osiloskop. Nah, ini saya sudah terangkan gambar di sini. Adik-adik bisa lihat. Jadi saya ingin bertanya kembali kepada adik-adik, apakah adik-adik mengetahui fungsi dari alat ukur yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu berupa ampermeter, voltmeter? Apakah adik-adik tahu? Oke, jadi saya akan menjelaskan. Ampermeter itu digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Jadi ingat ya, ampermeter itu digunakan untuk mengukur kuat arus listrik, sedangkan voltmeter digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik. Nah, jadi adik-adik sudah tahu nih apa saja fungsi dari ampermeter dan voltmeter. Selanjutnya kita akan masuk pada materi arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Adik-adik sudah ada gambaran tidak tentang arus atau rangkaian seri atau rangkaian paralel? Jadi di sini saya akan menjelaskan lagi bahwa arus yang mengalir pada setiap komponen dalam rangkaian seri adalah sama, sedangkan arus yang mengalir pada komponen rangkaian paralel itu berbeda. Jadi jumlah arus total rangkaian paralel sama dengan hasil pertambahan seluruh arus dalam komponen listriknya. Di sini juga adik-adik bisa lihat saya sudah terangkan rumusnya. Kemudian tegangan listrik. Nah, tegangan dalam setiap komponen rangkaian paralel adalah sama, sedangkan tegangan tiap komponen pada rangkaian seri bergantung pada hambatan dan arusnya. Adik-adik juga sudah bisa lihat ya, ini sudah saya terangkan dalam PPT ini.
Selanjutnya, hambatan. Nah, jumlah hambatan rangkaian seri didapatkan dari menambahkan seluruh hambatan komponennya. Sedangkan jumlah hambatan dalam rangkaian paralel adalah 1 per jumlah hambatan komponen dalam rangkaian. Mengapa hal itu terjadi? Adik-adik ada yang tahu nggak? Nah, jadi hal itu dikarenakan rangkaian paralel memiliki tegangan yang sama pada setiap komponennya. Jadi adik-adik sudah sedikit paham ya mengenai arus rangkaian searah ini. Nah, kemudian saya juga menerangkan di sini kelebihan dan kekurangan daripada rangkaian seri dan paralel. Nah, pada rangkaian seri, jika salah satu komponen rusak, maka seluruh rangkaian akan ikut rusak. Nah, itu adalah kekurangan pada rangkaian seri. Berbeda dengan rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel ini memiliki banyak cabang, sehingga saat satu komponen rusak, maka komponen dalam jalur lainnya masih dapat berfungsi. Jadi adik-adik mau pilih yang mana nih? Pakai rangkaian seri atau rangkaian paralel? Oke. Kemudian masuk pada materi hukum Ohm. Nah, saya ingin bertanya lagi deh, apakah ada adik-adik yang tahu bunyi dari hukum Ohm tersebut? Ya, betul sekali. Jadi pada dasarnya bunyi dari hukum Ohm ini adalah besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Di sini saya menerangkan rumusnya, jadi adik-adik bisa lihat ini hukum. Nah, adik-adik, hukum Ohm dapat dirumuskan menjadi persamaan V sama dengan I kali R. Jadi di mana V itu merupakan voltage atau beda potensial. Kemudian I itu adalah arus listrik dan R itu adalah hambatan atau resistansi. Selanjutnya kita akan menghitung tegangan. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak rumus dari menghitung tegangan? Betul sekali. Jadi rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung tegangan atau beda potensial yaitu V sama dengan I kali R. Kemudian menghitung resistansi atau hambatan. Jadi rumus ini tinggal kita balik-balik saja ya adik-adik. Nah, rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung nilai resistansi adalah R. Selanjutnya materi hukum Kirchhoff. Jadi adik-adik, hukum Kirchhoff ini terbagi atas dua, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Nah, apakah adik-adik ada yang tahu apa bunyi dari hukum Kirchhoff 1? Iya, benar sekali adik-adik. Jadi bunyi dari hukum Kirchhoff 1 ini yaitu besar arus listrik yang mengalir memasuki suatu titik persimpangan sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik tersebut. Nah, kemudian rumus hukum Kirchhoff 1. Jadi rumus dari hukum Kirchhoff 1 ini yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, jadi sigma I masuk itu adalah jumlah arus yang masuk dengan satuan ampere dan sigma I keluar itu jumlah arus keluar dengan satuan ampere. Selanjutnya kita masuk pada bagian hukum Kirchhoff 2. Jadi adik-adik perlu ketahui bahwa hukum Kirchhoff 2 ini sering disebut sebagai hukum simpal atau loop rule. Mengapa demikian? Karena pada kenyataannya beda potensial antara dua titik percabangan dalam satu rangkaian pada keadaan konstan. Jadi
merupakan jumlah aljabar gerak gaya listrik yang satuannya volt. Sigma I kali R yaitu jumlah penurunan tegangan satuan volt. I yaitu kuat arus satuan ampere, dan R yaitu hambatan satuannya ohm. Nah, jadi itulah penjelasan daripada rangkaian arus searah dari saya. Jadi apakah ada adik-adik yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian bisa mencermati dengan baik, memahami juga materi tentang rangkaian arus searah ini. Dan Ibu juga berharap kalian bisa menerapkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari kalian. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa selesai, Ibu ucapkan terima kasih kepada adik-adik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.